Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayan Maneka Ananda Hindiana dengan NIM 19130311006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang LKM 2, yaitu soal-soal tentang analisis kualitatif zat organik. Baik, untuk soal yang pertama yaitu tujuan praktikum analisis kualitatif zat organik, yaitu untuk mengidentifikasikan zat fisika yang belum diketahui. Dalam hal ini adalah zat organik seperti menentukan sifat fisika yaitu titik leleh, titik didih, dan indeks bias. Menganalisis unsur-unsur penyusun zat organik lalu mengidentifikasikan gugus fungsional. Baik, soal nomor 2 yaitu tuliskan prinsip kerja analisis kualitatif zat organik. Yaitu analisis kualitatif sangat banyak digunakan untuk mengidentifikasi zat yang belum diketahui. Sebagian besar dari zat tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya. Hal ini karena sifat fisika dan kimia zat tersebut ditentukan oleh gugus fungsi yang ada pada zat tersebut. Selanjutnya, gambarkan dan jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Alat utamanya yaitu alat tile, balok logam, dan refraktometer. Alat tile digunakan untuk percobaan penentuan titik didih etanol. Balok logam digunakan untuk percobaan menentukan titik leleh senyawa D-glukosa. Selanjutnya, refraktometer digunakan pada percobaan penentuan indeks bias etanol. Adapun alat pendukungnya yaitu termometer untuk mengukur suhu, bunsen untuk pemanasan, tabung reaksi, spatula untuk menghaluskan, pipa kapiler, serta kapas beraseton untuk membersihkan alat-alat. Kemudian bahan yang digunakan adalah sampel D-glukosa, sampel etanol, dan minyak. Soal yang selanjutnya yaitu apakah yang dimaksud dengan titik leleh, dan berikan 5 contoh penentuan titik leleh. Titik leleh merupakan suhu di mana zat padat berubah menjadi cairan pada tekanannya yaitu 1 atmosfer. Untuk contoh-contohnya yaitu penentuan titik leleh asam benzoat sebesar 122,3 derajat Celcius, penentuan titik leleh pada D-glukosa sebesar 146 derajat Celcius, penentuan titik leleh pada naftalena sebesar 80,26 derajat Celcius, penentuan titik leleh pada urea 133 derajat Celcius, serta penentuan titik leleh pada etanol yaitu minus 114,1 derajat Celcius. Selanjutnya, cara kerja penentuan titik leleh suatu zat padat dan zat cair yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peralatan untuk menentukan titik leleh didasarkan kepada besarnya titik leleh atau interval leleh zat padat. Alat tile digunakan untuk titik leleh 25-180 derajat Celcius dengan menggunakan minyak parafin atau oli sebagai pemanas. Alat Thomas Hoover untuk titik leleh 25-300 derajat Celcius menggunakan silikon oli. Alat Meltem untuk titik leleh 25-400 derajat Celcius menggunakan melting block. Alat Fisher-Jones untuk titik leleh 25-300 derajat Celcius menggunakan heating block atau elektrik. Dan kaca objek untuk menyimpan zatnya. Yang banyak digunakan di lab adalah alat tile dan melting block yang dipanaskan dengan bunsen kecil. Cara kerjanya yaitu pertama, memasukkan sampel padat ke dalam pipa kapiler sampai mencapai panjang sekitar 0,5 cm. Kemudian sampel diusahakan mencapai bagian bawah pipa kapiler, bagian bawah yang berupa bagian tertutup. Kemudian memasukkan pipa kapiler pada alat penentu titik leleh yang biasanya medium pemanas yang digunakan adalah gliserin. Kemudian pastikan padatan dalam pipa teramati lewat kaca pembesar alat. Selanjutnya alat dinyalakan dan mengamati kenaikan suhu lewat termometer. Selanjutnya suhu tersebut dicatat jika padatan mulai meleleh dan suhu dicatat lagi saat seluruh padatan meleleh. Selanjutnya alat tile diisi dengan minyak goreng kemudian dipanaskan dengan cepat pada posisi yang benar sampai mencapai temperatur 60 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah mengapa sampai suhu tersebut, yaitu pada alat tile yang diisi dengan minyak goreng, suhu yang diperhatikan adalah 60 derajat karena tile tersebut diperuntukkan untuk mengukur kisaran 25 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Pada rentangan 0 sampai 60 derajat Celcius, zat tersebut masih berwujud padat dan belum meleleh. Jika dipanaskan menggunakan tile setelah suhu 60 derajat Celcius, suhu diamati rentangan 1 sampai 2 derajat Celcius.
Pertanyaan selanjutnya adalah trayek suhu tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius pada uji titik leleh. Mengapa? Jawabannya adalah titik leleh adalah suatu suhu pada saat fase padat dan fase cair suatu padatan kristal berada dalam keadaan timbangan dinamik tekanan uap dari fase padat dan fase cair besarnya sama. Titik leleh suatu padatan yang berbentuk kristal akan memiliki titik leleh tertentu serta tajam, dalam artian titik leleh saat padatan mulai meleleh sampai padatan semua meleleh memiliki trayek kurang dari sama dengan 1 derajat Celcius. Apabila besarnya trayek range-nya titik leleh lebih dari 1 derajat Celcius, hal ini disebabkan oleh trayek yang dapat membesar jika suatu sampel tidak memiliki kemurnian yang tinggi, atau dengan kata lain terdapat pengotor yang mempengaruhi penentuan titik leleh. Oleh karena itu, trayek titik leleh tidak boleh melebihi 1 derajat Celcius. Selanjutnya, prosedur dari penentuan titik didih dimulai dari salah satu ujung pipa kapiler ditutup dengan panjang pipa kapiler yaitu 90 sampai 100 mm dan diameternya 1 mm, dan pipa kecil panjangnya 10 cm dan 5 mm. Ditutup dengan cara melelehkannya. Apakah kegunaan penutupan ini? Kegunaan dari penutupan ini adalah untuk menahan udara yang keluar atau masuk pada pipa kapiler sehingga zat yang terdapat di dalam pipa kapiler tidak mudah menguap. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan titik didih dan apa fungsinya untuk mengetahui suatu titik didih dalam suatu zat. Titik didih adalah suatu suhu di mana tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara luar. Fungsinya adalah memurnikan zat cair. Dalam hal ini adalah pada saat pemisahan atau pemurnian senyawa dapat lebih mudah dilakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa penentuan indeks bias sangat dipengaruhi oleh pencahayaan? Jelaskan. Indeks bias menyatakan perbandingan atau rasio antara kelajuan cahaya di ruang hampa terhadap kelajuan cahaya di dalam bahan. Pada saat cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan mengalami perubahan kecepatan. Peristiwa ini dikenal dengan pembiasan. Pada saat merambat di medium udara, cahaya merambat dengan kecepatan V1, sedangkan saat merambat di medium zat cair, kecepatannya akan berubah menjadi V2, di mana V1 lebih besar dari V2. Hukum Snellius tentang pembiasan menyatakan bahwa jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya merambat dari medium yang rapat menuju medium yang kurang rapat, maka cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal. Pertanyaan selanjutnya adalah alasan-alasan minyak goreng sebagai penangas. Karena minyak goreng memiliki titik didih yang tinggi, yaitu 200 derajat Celcius, sehingga minyak goreng ini sangat cocok untuk digunakan sebagai penangas untuk menentukan senyawa-senyawa organik yang mempunyai titik leleh di bawah 200 derajat Celcius. Selanjutnya, pertanyaan ini sama seperti pertanyaan nomor 7 di slide sebelumnya, yaitu mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Titik leleh suatu padatan yang berbentuk kristal akan memiliki titik leleh tertentu serta tajam, dalam artian titik leleh saat padatan mulai meleleh sampai padatan semua meleleh memiliki trayek kurang dari sama dengan 1 derajat Celcius. Apabila besar trayek range titik leleh lebih dari 1 derajat Celcius, hal ini disebabkan oleh trayek yang dapat membesar jika suatu sampel tidak memiliki kemurnian tinggi, atau dengan kata lain terdapat pengotor yang mempengaruhi penentuan titik leleh. Oleh karena itu, trayek titik leleh tidak boleh melebihi 1 derajat Celcius. Selanjutnya, gambarkan rangkaian alat destilasi. Seperti yang ada di slide, itu merupakan rangkaian alat destilasi yang terdiri dari pembakar bunsen, labu destilasi, uap air, termometer, kemudian wadah penampungan. Mula-mula pembakar bunsen membakar air yang ada di dalam labu destilasi yang diukur suhunya menggunakan termometer. Kemudian uap air tersebut masuk ke dalam pipa pengembunan dan air dingin masuk di sana. Kemudian air tersebut akan menetes sedikit demi sedikit di wadah penampungan, dan air tersebut adalah air hasil penyulingan. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menguji keberadaan H2O? Untuk menguji keberadaan H2O, maka dapat dilakukan menggunakan keras kobalt. Pengujian menggunakan keras kobalt tersebut dilakukan dengan menyentuh keras kobalt kepada uap air hasil pembakaran senyawa karbon.
Apabila bereaksi dengan uap air, obat yang awalnya berwarna biru akan berubah menjadi merah jambu. Cara kedua adalah cara elektrolisis. Pada umumnya, katalis digunakan untuk mempercepat proses elektrolisis dalam memproduksi gas hidrogen ataupun gas-gas lainnya. Elektrolisis merupakan suatu perubahan proses kimia atau reaksi dekomposisi dalam suatu elektrolit oleh arus listrik. Pertanyaan terakhir yaitu sebutkan cara menguji terbentuknya belerang. Pertama, asamkan kira-kira 2 ml ekstrak natrium dengan asam asetat dan dididihkan. Kedua, periksa gas timbul dengan kartasaring yang diselupkan ke dalam larutan BB asetat 10%. Kemudian mengamati perubahan yang terjadi pada kartasaring, terbentuknya warna hitam menunjukkan adanya belerang. Yang terakhir adalah sisa filtrat dalam tabung reaksi ditetesi larutan natrium nitroprusid NaFeCN5NO. Bila ada belerang, maka larutan berubah menjadi gelap. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam penyelesaian LKM 2 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Parama Santi Om Santi Santi Santi.